Indonesia merupakan negara rawan bencana. Tercatat, lebih dari 1.000 bencana terjadi dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 470 jiwa pada awal tahun hingga April 2021. Ancaman bahaya bencana ini perlu disikapi kemampuan individu yang diasah melalui latihan kebencanaan. BNPB menginisiasi Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan mengajak semua pihak meluangkan waktu 1 hari untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak pada tanggal 26 April. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana ini juga merupakan ajakan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk mengetahui titik evakuasi yang ada. Setiap tempat perlu adanya titik evakuasi dan akan lebih baik apabila titik evakuasi ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena dalam keadaan darurat, jalur evakuasi harus sudah ditentukan dan diketahui secara mudah. Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tema tahun ini Siap untuk Selamat merupakan kesempatan kepada setiap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk berlatih bersama menghadapi ancaman bahaya bencana. Ya, BNPB mengajak semua pihak di tanah air ini untuk bergabung dan juga berpartisipasi aktif pemirsa pada Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB 2021. Dan BNPB berharap semua pihak, khususnya keluarga, dapat memanfaatkan setiap tanggal 26 April ini untuk melakukan latihan kebencanaan. Pasalnya, bencana alam merupakan ancaman nyata kepada setiap individu yang berada di Indonesia. Karena lebih dari 1.000 bencana terjadi dengan jumlah korban meninggal dunia yang mencapai lebih dari 470 jiwa pada awal tahun hingga April 2021. Nah, BNPB saat ini berharap bahwa setiap individu ini dapat memahami resiko bencana sehingga dapat menumbuhkan budaya sadar bencana. Untuk membahasnya lebih dalam terkait sudahkah masyarakat Indonesia ini sadar dan siaga bencana, kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Eni Supartini selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB dan juga narasumber kedua ada Pak Sumarsono selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI. Ibu Eni dan Pak Sumarsono, apa kabar, Bu? Bapak sehat-sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mendengar Anda berdua dalam keadaan sehat. Ini adalah tanggal 26 April yang diinisiasi oleh BNPB sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Ibu Eni, apa saja sih yang dilakukan hari ini, Bu? Dan terkait dengan kesiapsiagaan bencana nasional ini, sejauh mana sampai saat ini kesadaran masyarakat Indonesia untuk siaga bencana? Baik, terima kasih, Mbak. Hari ini merupakan surprise bagi saya, karena hampir semua elemen masyarakat, lembaga, semuanya melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2021. Mandat ini adalah mandat untuk memberikan latihan dan pengetahuan serta sosialisasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada tadi jam 10 secara serempak waktu setempat, yaitu adalah kita membunyikan bunyi-bunyian yang sifatnya untuk memberikan informasi bahwa ini adalah hari kesiapsiagaan dan ini adalah dimulainya latihan simulasi evakuasi mandiri. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh lembaga, apakah dia itu akan melakukan latihan sesuai dengan ancaman yang ada, ataupun beberapa masyarakat yang mereka khususnya yang berada di wilayah rawan bencana melakukan latihan evakuasi mandiri. Seperti yang hari ini saya sedang berada di Cilacap dan baru saja kita berlatih bersama 1.050 warga masyarakat yang berada di Kabupaten Cilacap. Kenapa di Cilacap, Ibu? Apakah Cilacap ini adalah salah satu daerah yang memang rawan bencana? Dan kalau kita bicara soal daerah-daerah rawan bencana, bisa diberitahu nggak daerah mana saja yang mesti diwaspadai saat ini? Ya, kalau kita berbicara mengapa Cilacap, memang Cilacap adalah salah satu daerah yang mempunyai ancaman kuat yaitu untuk gempa bumi dan tsunami.
dan kita bisa lihat dari peta maupun menggunakan aplikasi Inaris kondisi untuk Kabupaten Cilacap. Nah, mana saja daerah yang memang rawan bencana, kita bisa menengok atau bisa melihat dari indeks risiko bencana Indonesia, dan tentunya setiap daerah mempunyai indeks yang berbeda-beda tergantung dari ancamannya. Apakah mereka ancamannya itu banjir, apakah gempa dan tsunami, apakah kebakaran hutan, apakah puting beliung dan lain sebagainya. Setiap daerah mempunyai karakteristik ancaman bencananya yang berbeda-beda. Oke, baik. Pak Sumarsono, berdasarkan pengalaman Anda di lapangan sampai saat ini, kita tahu bahwa PMI banyak sekali membantu dalam hal penanggulangan bencana. Anda melihatnya bagaimana masyarakat di lapangan untuk siaga bencana di Indonesia ini, Pak? Jadi sebetulnya saya selalu menyampaikan bahwa kalau di PMI adalah bahwa siaga bencana berbasis masyarakat. Kalau di PMI ada yang disebut SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat, adalah dari masyarakat pedesaan. Ya, kita sudah membentuk SIBAT-SIBAT di beberapa desa. Ya. Satu desa adalah 20-30 orang. 20-30 orang itu dilatih oleh PMI untuk karena nanti menjadi first responder. Ya, jadi yang pertama, karena bencana itu pasti berada di desa, kan gitu ya, berada di desa. Sehingga pelatihan-pelatihan itu kita laksanakan di seluruh Indonesia. Ya. Tapi sekali lagi dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya, kita mampunya baru beberapa kota dan sebagainya. Itu pun didukung oleh sponsor-sponsor dari Palang Merah Internasional maupun AKRC dan sebagainya. Pada dasarnya, karena di desa tadi awal bencana desa, sehingga bila mana terjadi kejadian bencana pasti SIBAT-SIBAT itulah yang duluan. Jadi bukan PMI yang duluan, tapi SIBAT PMI tadi duluan karena memang karena termasuk di desa. Sehingga pada hari ini adalah dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Nasional, basisnya juga dari desa. Ya. Kalau desanya sudah bisa melindungi dirinya sendiri, ya, kemudian bisa melindungi keluarga, kemudian lingkungan dan sebagainya. Ini yang kita latihkan untuk PMI. Karena terus terang aja, tadi Mbak menyampaikan bahwa apakah Cilacap dan sebagainya, tidak. Indonesia itu semua titik adalah rawan bencana. Makanya dijuluki Indonesia supermarket, ya, supermarket bencana. Jadi kita harus tersebar di seluruh Indonesia. Hanya pada skala simulasi pada hari 26 April ini memang dipusatkan di Cilacap. Tetapi sekali lagi hal-hal tersebut juga simulasi kecil sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Oke, baik. Bu Eni, kita tahu bahwa kan banyak juga informasi soal tanggap bencana, tapi nampaknya masyarakat Indonesia ini memang masih belum banyak yang siap ataupun siaga begitu untuk menghadapi bencana. Ini faktornya apa sih Bu yang menjadi kendala? Apakah saat ini kurang informasi, tidak mau mencari informasi, atau memang lalai saja begitu kalau melihat informasi yang disajikan lewat media? Ya, ini sangat menarik, Mbak. Mereka masih menganggap bahwa yang namanya segmen kebencanaan, segmen pencegahan, segmen kesiapsiagaan itu bukan dianggap sebagai investasi, tetapi justru dianggap sebagai cost. Sedangkan kita berharap itu akan menjadi investasi, sehingga kegiatan literasi, program-program penguatan kapasitas itu akan menjadi efek yang positif untuk masyarakat. Jadi sekali lagi kami sampaikan bagaimana untuk mendorong kesiapsiagaan, mendorong adanya budaya sadar bencana, ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi adalah tanggung jawab bersama yang kalau kita ambil itu adalah kerjasama secara pentahelix. Jadi dukungan dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, kemudian akademisi, dan sekali lagi kawan-kawan media juga menjadi
corong ataupun ujung tombak untuk literasi maupun edukasinya. Oke, Pak Sumarsono, bagaimana sampai saat ini edukasi yang diberikan oleh pemerintah sendiri ataupun misalnya oleh BNPB dalam tanggap bencana? Karena kalau misalnya kita tahu kan PMI kan selalu memberikan vokasi ataupun edukasi paling cepat begitu ya, bagaimana menghadapi ini di lapangan. Nah, tapi edukasi dan vokasi seperti apa yang menurut Anda bisa dilakukan sehingga masyarakat ini bisa tanggap ketika terjadi bencana? Jadi begini, sebenarnya sangat mudah karena sosialisasi tadi saya kira juga, sehingga kita sekarang selalu memprediksi bencana apa. Misalnya kalau di pantai itu potensinya adalah potensi tsunami, kemudian abrasi pantai dan sebagainya. Sehingga kita bagaimana mengajak masyarakat menanam mangrove misalnya kalau di pantai utara Jawa Tengah misalnya kan. Bagaimana untuk cara teknisnya PMI tadi pada waktu pada waktu keadaan katakanlah belum ada bencana itu biasanya kita mengedukasi ya, mengadvokasi bagaimana menanam mangrove. Mangrove tadi ada nilai livelihood-nya sehingga masyarakat tadi tertarik untuk menanam mangrove karena mangrove juga menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga akan kemudian di satu sisi kalau PMI advokasinya kepada pemerintah daerah, kemudian kepada private sector dan sebagainya. Jadi contohnya yang sangat sederhana, Sibat tadi juga karena menjadi task force-nya desa, dia bisa memberi masukan kepada kepala desa di dalam renbang ya. Bagaimana dana desa tadi sebagian berapa persen itu disiapkan untuk kesiapan desa tadi. Itu yang teknis yang kita gunakan di BMKG. Tapi sekali lagi sebetulnya seperti sekarang contohnya BMKG. Bila mana ada informasi BMKG, kita harus sangat percaya. Makanya kita juga ada program forecast base kan ya. Jadi apa yang disampaikan BMKG kita bukan sekedar early warning, tapi juga early action. Misalnya potensi banjir ya, misalnya kita siapkan kapal-kapal atau perahu-perahu karet yang bocor mulai ditambal dan sebagainya. Jadi sekali lagi sebetulnya ini sudah masif ya. Saya ulangi lagi sudah masif. Tapi memang terus terang aja memang ini menjadi katakanlah menjadi PR bagi BNPB karena memang bencana itu sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini BNPB dengan BPD dan sebagainya. Tetapi PMI sebagai Undang-Undang nomor 18 itu mensupport pemerintah dalam hal ini membantu pemerintah. Sehingga leading sektornya kalau bicara bencana adalah BNPB. Nah, ini yang sebetulnya antar sektor biasanya koordinasi itu gampang. Tetapi dengan dinas-dinas jabatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan itu kadang-kadang masih mohon maaf aja sektoralnya itu masih agak tinggi. Ini yang mungkin menjadi PR kita semuanya. Baik. Sebelum jeda mungkin saya ingin ke Ibu Eni. Ibu Eni, tadi kan Pak Sumarsono sempat bilang ini adalah PR semuanya. Bagaimana akhirnya masyarakat sadar apa yang dikatakan BMKG ini adalah sebuah early warning system dan juga early action. Tapi bagaimana menyadarkannya, Ibu? Ya, sekali lagi kita punya segmen-segmen yang bisa didukung atau didorong. Kita punya yang namanya SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Kita punya Destana, seperti di tempatnya Pak Sumarsono ada Sibat. Kemudian ada juga program-program sekolah, ada sekolah laut, sekolah gunung, sekolah sungai, yang intinya adalah penguatan kapasitas yang ada di level masyarakat dan menumbuh kembangkan adanya budaya sadar bencana. Memang ini tidak semudah membalikkan tangan, juga harus ada ikut campur tangan dengan kelompok-kelompok masyarakat, maksudnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mereka akan mempermudah untuk proses literasi ataupun proses
sirkulasi informasi ini kepada masyarakat, karena biasanya kalau ditokohkan itu akan lebih mudah. Otomatis kita juga akan memperkuat kapasitas mereka khususnya untuk mengenai informasi peringatan dini, baik itu yang lewat secara reguler. Bagaimana dengan informasi digital yang sekarang anak-anak muda, menjadi segmen anak-anak muda, ini tentunya ada kemasan-kemasan yang memang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga, ada dari Kemenkominfo, ada dari BMKG, PVMBG, dan lain sebagainya sebagai lembaga-lembaga unit yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong informasi lebih cepat sampai kepada masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Kami jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.